Hey, halo brother dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian? Sehat? Nah jadi di video kali ini gue mau nge-review satu film yang berjudul Ready or Not. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang baru saja menikah dengan seorang pria konglomerat yang ternyata di balik kekayaannya menyimpan rahasia besar. Tapi sebelum itu, kalian siapin dulu kopai dan udbray kalian untuk menemani nonton film kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan dua orang bocah yang bernama Alec dan Daniel yang berlari ngabret entah kenapa. Lalu si Daniel menyuruh adiknya yaitu si Alec untuk masuk ke dalam lemari. Tiba-tiba datanglah seorang pria yang tampak ketakutan dan meminta mohon kepada Daniel untuk tidak memberitahunya. Tapi dan pria tersebut dibawa ke sebuah ruangan yang bertuliskan Ledomas. Kemudian kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Grace yang sedang berlatih untuk mengucapkan janji suci pernikahannya. Yang diketahui Grace akan menikah dengan seorang pria konglomerat yaitu si Alec. Yang di awal scene kita sudah diperlihatkan si Alec dan si Daniel yang masih berusia 5 tahun. Lalu Grace berkata kepada Alec bahwa dirinya tidak yakin untuk menjadi bagian dari keluarganya, dikarenakan keluarganya menganggap Grace hanya ingin mengincar hartanya saja. Dan si Alec berusaha meyakinkan si Grace bahwa dirinya tidak sependapat dengan keluarganya. Akhirnya Grace pun merasa yakin setelah mendengar perkataan Alec. Dan memang Grace yang sudah cinta mati sama Alec. Dan pernikahan pun tidak bisa terelakkan. Setelah pernikahannya selesai dilangsungkan, Grace dan Alec ketika akan melakukan adukan terigu atau adukan semen, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan Helen yaitu bibinya Alec dan mengatakan bahwa seluruh anggota keluarganya sudah menunggu di lantai bawah. Grace yang kebingungan dengan apa yang terjadi, kemudian Alec pun sedikit menjelaskan kepada Grace bahwa jika ada anggota baru di keluarganya, maka harus mengikuti permainan yang sudah turun-temurun. Kemudian mereka pun langsung bergegas menuju ke lantai bawah. Setelah mereka berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya, Pak Tony selaku ayahnya Alec mulai menjelaskan kepada Grace bahwa dulunya buyut mereka yaitu Victor Ledomas hanyalah seorang pelaut dan hidup dalam kemiskinan. Sampai suatu hari Victor Ledomas bertemu dengan seorang kolektor barang antik kaya raya yang bernama Tuan Libail. Lalu Tuan Libail memberikan tantangan kepada Victor dengan memberikan sebuah kotak kayu yang dimana jika bisa memecahkan misteri kotak tersebut, maka Tuan Libail akan memberikan kotak itu dan seluruh harta kekayaannya. Dengan susah payah akhirnya Victor pun bisa menyelesaikan misteri kotak tersebut. Dan dalam sekejap, kehidupan Tuan Victor pun berubah drastis. Maka semenjak itu, jika ada anggota keluarga yang baru saja menikah, maka mereka harus mengikuti permainan yang dilakukan buyutnya dahulu, sebagai bentuk penghormatan atas segala perjuangannya. Dengan dimulainya permainan tersebut, maka si Grace diminta untuk menarik kartu dari kotak tersebut, yang dimana kartu tersebutlah yang akan menentukan permainan apa yang akan dimainkan. Setelah Grace menarik kartu itu, alangkah kagetnya mereka semua setelah mengetahui kartu yang diambil Grace bertuliskan, It says hide and seek. Are we really gonna play that? "Ada apa dengan petak umpet? Why?" Dan mereka berusaha tetap tenang agar Grace tidak menaruh curiga. Pak Tony lalu memberitahu bahwa Grace lah yang harus bersembunyi
Dan Pak Tony juga memberikan waktu kepada Grace untuk bersembunyi sampai fajar tiba. Sementara yang lain akan mencari keberadaan si Grace. Setelah itu Grace bergegas pergi mencari tempat persembunyian. Dan ketika lagu sudah diputar, permainan petak umpet pun dimulai. Lalu Pak Tony mulai mempersenjatai seluruh anggota keluarganya kecuali si Alec. Sang ibu yang mengetahui pikiran Alec yang campur aduk, ia lalu menyuruh Alec untuk tidak kemanapun. Sedangkan Pak Tony yang takut si Alec membantu si Grace, ia pun menyuruh security untuk menjaga Alec agar tidak kabur. Lalu mereka pun mulai berpencar mencari keberadaan si Grace. Di sisi lain, pelayan yang disuruh menjaga anak Emily pun mulai sadar bahwa anak tersebut tidak ada di dalam kamarnya. Dan Grace yang bersembunyi di lift makanan pun mulai merasa gabut dan dia keluar untuk mencari tempat persembunyian baru. Ketika sedang berjalan, di saat yang bersamaan ada pelayan yang sedang bolak-balik mencari anak si Emily. Dan si Grace pun hampir ketahuan. Tiba-tiba dari belakang si Alec menutup mulutnya dan menyuruhnya untuk tetap bersembunyi. Ternyata si Alec berhasil melarikan diri melalui lorong pelayan. Dan Alec pun menyuruh Grace untuk tetap diam dan tetap bersembunyi. Tak lama kemudian, pelayan itu masuk karena mengira anaknya si Emily berada di kamar itu. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat Grace kaget sekaget-kagetnya. Ternyata suara tembakan tersebut berasal dari shotgunnya si Emily yang menembak tepat di kepala pelayan tersebut. Emily mengira bahwa si pelayan tersebut adalah si Grace. Sontak kejadian tersebut membuat semua orang datang. Lalu dengan santuinya ibunya si Alec menyuruh si Daniel dan Helen untuk menyembunyikan mayat pelayan tersebut agar Grace tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua orang itu pergi, Alec lalu mengajak Grace kabur melalui lorong pelayan. Si Grace yang masih syok dan kebingungan pun meminta si Alec untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Di situ Alec pun menjelaskan bahwa di keluarganya percaya apabila ada yang menarik kartu petak umpet, maka keluarga Ledomas harus memburu dan membunuh sebelum waktu fajar tiba. Namun jika mereka gagal, maka keluarga Ledomaslah yang akan mati. Grace yang mendengar itu pun merasa sangat kesal karena selama ini Alec tidak pernah memberitahunya. Alec pun berusaha meyakinkan si Grace bahwa mereka bisa melewati hal tersebut. Dan Alec pun berjanji bahwa ia bisa membawa Grace keluar secara hidup-hidup. Lalu Alec menyuruh Grace untuk menunggunya di dapur. Sementara itu Alec akan membukakan pintu dapur yang masih terkunci, agar saat pintu dapur terbuka nanti Grace bisa kabur keluar dari sana. Setelah mengetahui letak dapur, Grace segera bergegas menuju ke sana. Tapi di ujung lorong Grace lupa pintu mana yang harus ia pilih. Karena udah sangat bingung, akhirnya Grace membuka salah satu pintu tersebut. Beruntungnya tembakan si Emily tidak tepat sasaran. Di situ Grace langsung lari ngabret dan ia pun masuk ke sebuah ruangan. Grace yang bingung harus kemana, akhirnya Grace mendapatkan ide untuk memecahkan kaca dengan kursi. Saat Grace lagi ngangkat kursi, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang. Grace pun langsung bersembunyi di balik pintu. Namun mendadak Daniel pun masuk ke ruangan tersebut. Tapi yang anehnya Daniel di situ tidak menangkap si Grace. Daniel mengatakan bahwa dirinya tidak berniat untuk menangkap Grace. Tapi bagaimanapun juga Daniel harus memberitahu keberadaan si Grace kepada semua orang. Dan Daniel memberikan waktu 10 detik kepada Grace untuk kabur dari ruangan itu. Setelah 10 detik, sontak semua orang datang ke ruangan itu. Setelah mengetahui Grace kabur lagi, Pak Tony pun marah dan menegaskan ke mereka bahwa harus menangkap Grace sebelum fajar tiba. Di tengah perdebatan yang cukup panjang, Emily baru sadar pistol yang dibawanya hilang.
Suaminya lalu memberikan crossbow-nya kepada si Emily. Namun ketika ada pelayan yang akan memberitahu keberadaan si Grace, Emily malah menembak pelayan tersebut. Semua orang yang melihat kejadian tersebut hanya bisa diam karena Emily sudah 2 kali membunuh pelayan mereka. Pak Tony pun memberikan saran untuk memakai kamera pengawas agar mereka tahu posisi Grace berada. Namun Helen tak setuju dikarenakan hal tersebut tak sesuai dengan tradisi leluhur mereka. Setelah perdebatan yang cukup panjang, mereka pun setuju untuk memakai kamera pengawas. Di sisi lain, Grace berhasil mengambil shotgun yang terpajang di dinding. Lalu Grace pun bergegas menuju ke dapur, namun pintu keluarnya masih terkunci. Grace pun berusaha bersembunyi ketika ada pelayan yang datang ke ruangan itu. Dengan perlahan, Grace berusaha memasukkan peluru ke dalam shotgunnya. Setelah kunci keluar dapur berhasil dibuka, Grace menodongkan shotgunnya kepada pelayan tersebut. Tapi pelayan tersebut tetap santuy dikarenakan pelayan itu tahu shotgun yang ada di tangan si Grace hanyalah sebuah pajangan. Grace yang sudah terpojok kemudian melemparkan air panas ke pelayan tersebut. Kemudian ia segera kabur dari ruangan tersebut. Sementara Alex yang melihat semua kejadian itu merasa lega karena Grace bisa lolos dari dapur. Mendadak Daniel dan Pak Tony datang berusaha mendobrak pintu. Tapi sebelum Pak Tony berhasil mendobrak, Alex terlebih dahulu menghancurkan monitor tersebut. Dan Pak Tony pun marah dan langsung menyerang Alex. Untungnya Daniel bisa melerai mereka berdua. Tapi dari belakang, Pak Tony langsung memukul kepala Alex yang membuat Alex tak sadarkan diri. Di sisi lain, Grace yang berencana bersembunyi di lipak kanan kaget karena ada pelayan yang bersembunyi di sana. Grace pun menyuruh keluar agar Grace bisa sembunyi di sana. Dan ketika si pelayan mau keluar, tak sengaja tombol penutup lift tersebut malah terpencet. Setelah Pak Tony berhasil memborgol Alex, ada pelayan yang melaporkan bahwa salah satu pelayan mereka telah tewas terjepit lift makanan. Your aura has been crushed, sir, by the dumbwaiter. Dikarenakan pas lagi upload kuota gue habis, dan ini pun nyolong WP tetangga yang akhirnya ketahuan juga. Jadinya gue hanya bisa upload setengah video dulu guys.